Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Seni Budaya. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Berikut petunjuk belajarnya. Tujuan pembelajaran materi hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Kedua, memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Yang ketiga, melakukan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dan yang keempat, berlatih menyanyikan lagu daerah secara unisono. Mari kita masuk ke materinya. Dalam bernyanyi, baik bernyanyi musik tradisi maupun bernyanyi musik modern, tentunya kita harus mengetahui teknik vokal terlebih dahulu. Karena teknik vokal ini merupakan cara agar kita dapat memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang kita keluarkan dapat terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, untuk materi teknik vokal ini sudah kita bahas ya di kelas 7. Masih ingat apa saja? Yuk, mari kita review kembali. Yang pertama, ada artikulasi, cara pengucapan kata demi kata pada lirik lagu dengan baik dan jelas. Sudah pasti ya, pada saat kita menyanyikan lagu, ya kita harus bisa mengucapkan syairnya dengan baik, supaya pesan dari sebuah lagunya dapat tersampaikan. Yang kedua, ada frasering, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, sebagai contohnya ada lagu Panon Hideng dari Jawa Barat. Nah, bisa kalian lihat mana pemenggalan kalimat yang benar dan mana pemenggalan yang salah. Yang ketiga, selanjutnya ada intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat atau ketepatan nada, pitch. Yang pada intinya, pada saat kalian bernyanyi, jangan mengeluarkan suara yang fals, yaitu harus sesuai dengan tinggi rendahnya suatu nada pada lagu yang akan kalian nyanyikan. Yang selanjutnya yaitu pernapasan. Usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Sudah tahu ya, pernapasan itu ada 3 jenis. Pernapasan dada, perut, dan diafragma. Pernapasan dada cocoknya untuk nada-nada rendah. Namun pada pernapasan dada dan perut, biasanya penyanyi mudah lelah. Nah, yang paling baik itu, yang paling stabil menggunakan pernapasan diafragma. Yang kelima, sikap badan. Posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi bisa duduk ataupun berdiri. Yang terpenting saluran pernapasan tidak terganggu, maka posisi harus tetap tegap dan rileks. Yang keenam, resonansi, yaitu usaha memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut turut bergetar, yaitu di sekitar mulut dan tenggorokan. 7. Vibrato, usaha memperindah sebuah lagu dengan cara memberikan gelombang suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan pada setiap akhir sebuah kalimat lagu. 8. Improvisasi, yaitu usaha memperindah lagu dengan mengubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa mengubah melodi pokoknya. Nah, kita contohkan sedikit ya. Di contoh pertama ini, kita kurang memfungsikan rongga-rongga udara, baik di sekitar mulut maupun tenggorokan. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Contoh yang kedua, kita akan berusaha memfungsikan rongga-rongga udara supaya ikut bergetar, baik di sekitar mulut maupun tenggorokan. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Terdengarkah perbedaannya? Mana yang memfungsikan resonansi dan mana yang kurang memfungsikan resonansi. Selanjutnya, setelah membahas resonansi, kita akan berusaha memperindah sebuah lagu dengan memberikan gelombang suara yang bergetar atau vibrato. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan
di pinggir kali. Nah, ternyata penggunaan vibrato ini juga nggak baik kalau digunakan secara berlebihan. Jadi setiap lagu, setiap kalimat lagu dikasih vibrato. Karena ada kalanya beberapa lagu harus dinyanyikan secara polos, tidak terlalu banyak vibrato. Jadi tetap harus diatur. Teknik vokal yang terakhir yaitu ekspresi. Bagaimana seseorang dapat menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan makna lagu tersebut atau biasa disebut penjiwaan lagu. Jadi hal ini kaitannya dengan penyanyi. Apakah dia bisa menyesuaikan isi dan jiwa lagu supaya pesan dari sebuah lagu dapat tersampaikan dengan baik. Teknik bernyanyi lagu daerah. Sama halnya dengan lagu modern, lagu daerah dapat dinyanyikan dengan cara perorangan maupun kelompok. Perorangan dibagi lagi menjadi sinden dan madihin, sedangkan kelompok ada teknik unisono dan teknik vokal group. Teknik perorangan yang pertama ialah sinden. Wanita yang bernyanyi diiringi musik gamelan. Penyanyi musik tradisi disebut pesinden atau sinden dari bahasa Jawa, yang artinya adalah sebutan bagi perempuan yang bernyanyi mengiringi gamelan. Sinden juga dapat disebut waranggana. Wara berarti seseorang berjenis kelamin perempuan dan anggana berarti sendiri. Pada saat pagelaran, biasanya sinden duduk bersimpuh di belakang dalang. Gempelan ringkang nonoman bade ngahaturkeun kembang gadung. Bismillah ngawitan Teknik perorangan yang kedua yaitu madihin. Seseorang yang menyanyikan pantun atau lagu-laguan sekaligus memainkan musik seorang diri. Kesan kakawanan nang masih sakulah, baik di SMP, SMA atau madrasah. Umuran buhanmu pasti banyak masalah. Bermacam-macam bilang alihai sudah. Mulai pelajaran kenapa tak rasa susah. Dalam bakawan ada yang bikin marah, atau asmara cinta bertepuk sebelah. Bisa jua duit asa kada cukupkah, sampai masalah keluarga di rumah. Hendak jua curhat, hendak jua berkisah, tapi takutan kalau pina tak salah. Curhat lawan guru kalau pina nilai merah. Curhat lawan kawan rahasia tersebar lalu. Masuk teknik kelompok yang pertama yaitu unisono. Pernah kita bahas ya, merupakan teknik bernyanyi satu suara, menyanyikan melodi pokoknya saja. Teknik kelompok yang kedua yaitu vokal group. Teknik bernyanyi lebih dari satu suara. Jadi, lagu daerah untuk bisa dinyanyikan secara vokal group, lagu daerah tersebut harus diaransemen menjadi lebih dari satu suara. Jadi kan, lagu daerah itu hanya memiliki satu melodi. Lalu kita aransemen atau kita ubah menjadi beberapa melodi sehingga bisa dinyanyikan secara vokal group. Para
Gaya bernyanyi lagu daerah. Musik dan lagu-lagu daerah di Indonesia sangat beragam dan unik. Tentunya, setiap daerah memiliki gaya musikal tersendiri dalam menyanyikan lagu daerahnya masing-masing. Gaya musikal dalam bernyanyi tersebut yang membedakan lagu daerah yang satu dengan lagu daerah yang lainnya dan mencerminkan ciri khas masyarakatnya. Sebagai contoh, gaya bernyanyi lagu daerah yang berasal dari Sunda dan Jawa lebih kalem daripada gaya bernyanyi lagu daerah dari Betawi. Ada juga dari masyarakat dan suku bangsa asli Papua. Mereka memiliki gaya bernyanyi yang sangat unik, di mana mereka menyanyi sambil menari sekaligus memainkan alat musik tifa, yaitu alat musik gendang masyarakat khas Papua. Gaya musikal itu dapat dilihat dari beberapa kondisi berikut. Yang pertama, gaya lokal. Cara menyajikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Pada era globalisasi disebut entitas lokal genius. Yang kedua, gaya individual. Tipologi karakteristik seorang tokoh yang menciptakan lagu, sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal. Tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Sudah kita bahas di materi seni musik bagian 1 bahwa lagu daerah itu lahir dan berkembang dari suatu kebudayaan daerah tertentu. Setiap daerah pastinya memiliki ciri khas tersendiri. Otomatis lagu daerah yang lahir dari daerah tersebut akan memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya lokal. Tidak hanya daerah yang memiliki suatu ciri khas, pasti setiap individu saja memiliki karakteristik tersendiri. Nah, lagu daerah akan memiliki karakteristik sesuai dengan pencipta lagunya. Itu yang dimaksud dengan gaya individual. Tidak hanya kehidupan manusia yang berkembang, tetapi kebudayaan pun ikut berkembang tiap zamannya, baik musiknya, baik tariannya, dan lain-lain. Musik zaman 90-an identik dengan hal seperti ini. Maju lagi ke zaman berikutnya, zaman 2000-an, musiknya berkembang lagi nih seperti ini. Nah, zaman musik A akan menghasilkan gaya musikal A. Maju ke zaman B akan menghasilkan gaya musikal B dan seterusnya. Nah, itu adalah gaya periodikal. Nah, sekarang silahkan kalian mulai berlatih secara mandiri untuk menyanyikan lagu daerah. Lagu daerahnya terserah kesukaan kalian, boleh dari daerah mana aja. Yang paling penting memperhatikan teknik dan gayanya. Misalnya kalian ngambil lagu daerah dari Jawa Barat, ada Panon Hideng atau Bubui Bulan. Nah, berarti gaya bernyanyinya akan lebih mendayu-dayu. Dan minggu depan kita akan ulangan tengah semester. Untuk itu silakan kalian mereview kembali semua materi seni budayanya, mulai dari menggambar model sampai ke teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Bismillah, semua pasti bisa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum.